Tokoh separatis Papua Benny Wenda membela Lukas NMB, Gubernur Papua yang telah ditangkap KPK. Ia meminta pemerintah Indonesia membebaskan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi itu. Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD tidak mempedulikan cuitan Benny. Mahfud mengatakan selama ini rakyat mengkritik karena tak kunjung menangkap Lukas NMB. Ia mengatakan kondisi di Papua kondusif setelah Lukas ditahan KPK. Tokoh-tokoh Papua sudah berbicara agar hukum ditegakkan terhadap Lukas NMB. Ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat sudah tegakkan hukum. Selain itu, Mahfud memastikan pergerakan uang sejumlah pejabat di Papua diawasi. Jika ada yang melanggar hukum, mereka akan ditindak. Perihal hubungan Lukas NMB dan pemimpin United Liberation Movement for West Papua itu, Mahfud menegaskan hal itu urusan lain. Menurutnya KPK berfokus pada permasalahan korupsi. Pernyataan Benny Wenda soal Lukas NMB sebelumnya disampaikan Benny lewat akun Twitter. Dia mengatakan Lukas NMB dalam bahaya. KPK mengusut potensi aliran dana tindak pidana korupsi Lukas NMB ke sejumlah pihak ke organisasi Papua Merdeka atau OPM usai muncul pembelaan dari tokoh OPM Benny Wenda. Pengacara Lukas NMB pun buka suara soal langkah KPK tersebut. Petrus mengatakan saat ini tim kuasa hukum hanya berfokus kepada pokok perkara terkait suap dan gratifikasi sebesar 11 miliar yang menjerat Lukas NMB. Ia enggan berspekulasi perihal potensi aliran dana Lukas NMB ke kelompok separatis Papua. Terkait pembelaan dari Benny Wenda kepada Lukas NMB, Petrus juga mengaku tidak mengetahui latar belakang hubungan kliennya dengan Benny Wenda hingga muncul pembelaan tersebut. KPK juga mencegah 4 orang bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB. Keempat orang yang dicegah ke luar negeri itu masing-masing bernama Lucy Kusumadewi selaku Ketua RT, Domi Yamamoto dan Jimmy Yamamoto dari pihak swasta hingga Direktur PT RDG Gibrail Ishak. Ali mengatakan keempat orang ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus Lukas NMB. Pencegahan dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan sebagai saksi. Mereka dicegah melakukan perjalanan dengan bulan yang berbeda-beda, tapi yang pasti pencegahan dilakukan 6 bulan pertama, berikutnya diperpanjang kembali sesuai kebutuhan proses penyidikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga membekukan sebagian rekening milik Pemprov Papua. Hal itu dilakukan usai Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan rekening milik Pemprov Papua yang dibekukan senilai 1,5 triliun rupiah. Hal ini dilakukan setelah ada upaya pergeseran dana keluar bank dalam jumlah besar. Pembekuan rekening dilakukan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran Pemprov Papua. Hal yang sama juga dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Hal itu dilakukan dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran oleh Pemprov Papua usai Lukas NMB ditangkap. Selain melakukan pembekuan rekening Pemprov Papua, PPATK sambil melakukan analisis pada rekening terkait.